Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nimade Eusristia Saputri, NPM 2222011090 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Yang pertama ada pariotis. Pariotis terletak di sini. Berfungsi sebagai menghasilkan air liur untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua, ada sublingual gland, terletak di sini. Berfungsi sebagai menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut. Ketiga, ada submandibularis atau yang disebut dengan rahang bawah. Berfungsi di sini terletaknya. Berfungsi sebagai menghasilkan air liur paling banyak, sekitar 70%, yang mengandung protein dan menghambat pertumbuhan bakteri, serta mencegah infeksi. Keempat, ada paring. Paring terletak di sini. Berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut hingga ke trakea. Kelima, ada trakea, terletak di sini. Berfungsi sebagai penghubung dalam sistem pernapasan manusia yang membawa udara agar masuk ke paru-paru saat bernapas. Keenam, ada esofagus. Esofagus terletak di sini. Berfungsi sebagai menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Ketujuh, ada lambung. Lambung terletak di sini. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan, baik secara mekanik maupun kimiawi. Kedelapan, ada diafragma, terletak di bagian sini. Diafragma berfungsi untuk memudahkan udara masuk, menggerak menuju paru-paru. Kesembilan, ada limpa. Limpa terletak di sini. Limpa berfungsi sebagai menyaring sel darah merah yang rusak, serta menjaga sistem imunitas tubuh. Kesepuluh, ada hati. Hati berfungsi sebagai menghancurkan racun dalam darah hingga membantu proses pencernaan. Kesebelas, ada kantong empedu, terletak di sini. Berfungsi sebagai penyimpan, mengentalkan dan melepaskan getah empedu ke saluran pencernaan. 12, ada duodenum, terletak di sini. Duodenum berfungsi sebagai mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus dan melanjutkan proses pencernaan. 13, ada saluran empedu, terletak di sini. Saluran empedu berfungsi untuk pencernaan makanan dan disekresikan oleh hati melalui ductus hepaticus. 14, ada pankreas. Pankreas terletak di sini. Berfungsi sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. 15, ada kolon transversum, terletak di bagian sini. Berfungsi sebagai memadatkan cairan sisa makanan menjadi lebih padat. 16, ada ileum. Ileum terletak di sini. Ileum berfungsi untuk melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. 17, ada ascending colon, terletak di sini. Berfungsi untuk menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. 18, ada cecum, terletak di bagian sini. Berfungsi untuk menyerap kembali air dan nutrisi makanan yang berasal dari usus halus. 19, ada appendix atau umbi cacing, terletak di sini. Berfungsi sebagai organ imunologi dan secara aktif berfungsi dalam sekresi imoglobin di mana memiliki kelenjar limfoid. 20, ada kolon descendens, terletak di bagian sini.
berfungsi sebagai menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. 21 ada sigmoid kolon, terletak di bagian sini. Berfungsi sebagai terjadinya kontraksi yang kuat agar feses dari kolon Densen dan bisa dikeluarkan melalui anus. 22 ada rektum atau poros anus, terletak di bagian sini. Berfungsi sebagai menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Terakhir ada anus. Berfungsi sebagai proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan melalui organ anus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.